Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas lanjutannya. Ini adalah part kedua. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 insya Allah ya. Soal nomor 11, diketahui nilai KA adalah 10 pangkat min 5. Oh, ya. Tentukan pH Ca, CH3, COO2 ya, ini maksudnya ya, 0,8 M. Jika log 2 adalah 0,3. Ya, CaCH3COO2 ini senyawa apa? Dia adalah senyawa garam ya. Kita ionkan menjadi apa? Ca2+ dan 2CH3COO-. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemak. Maka garam tersebut adalah garam bersifat basa. Karena garam sifatnya basa, maka rumusnya OH- adalah akar Kw per Ka dikalikan M- atau M anionnya. Kw-nya berapa? Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5, M-nya berapa? Kita lihat ya. Di sini konsentrasi garam itu adalah 0,8. Nah, M- yang mana Mbak? Ini yang M- M anion. Nah, kita masukkan ini ada koefisiennya 2 ya. Maka 2/1 dikalikan 8 kali 10 pangkat min 1. Maka M anionnya adalah 16 kali 10 pangkat min 1. Ya, kita masukkan 16 kali 10 pangkat min 1. Oke, min 14 dibagi dengan min 5 itu adalah min 9. Maka nanti akar 16 kali 10 pangkat min 10. 16 di akar itu adalah 4, min 10 dikali akar adalah min 5. Ini M ya, ini baru OH-, maka nanti POH-nya itu adalah min log OH-, min log 4 kali 10 pangkat min 5. Ya, maka nanti 5 min log 4. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi POH, dikurangi 5 min log 4. 14 dikurangi 5 itu adalah 9. Min sama min itu jadi plus ya, 9 plus log 4. Ya, karena di soal diketahui log 2, maka nanti 9 plus log 4-nya saya rubah menjadi log 2 kuadrat. Maka nanti 9 ditambah 2 dikalikan log 2. 9 ditambah 2 dikalikan log 2 itu 0,3. Maka 9 ditambah 0,6. Jawabannya harusnya adalah 9,6. Tidak ada jawaban yang tepat ya. Saya akan buat di sini 9,6. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui KSP MgCrO4 adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Pertanyaannya, berapakah kelarutan MgCrO4 di dalam H2CrO4? Ya, langkah pertama, kita harus mengionkan MgCrO4. Terion jadi apa? Mg2+ dan CrO4 2- ya, ini plus. Lalu ada H2CrO4, terion jadi apa? 2H+ dan CrO4 2-. Ya, ini konsentrasinya adalah 0,01 M. Ternyata MgCrO4 di dalam H2CrO4 itu ada ion yang sama. Nih, kalau ada ion yang sama, artinya nanti konsentrasinya sama. Maka atas juga 0,01 M. Sedangkan tadi diketahui KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Ditanya kelarutan. Kelarutan yang belum diketahui itu yang ini. Karena ini pangkat 1 ya, koefisiennya 1, maka S pangkat 1. Ya, kita masukkan ke perhitungan. KSP sama dengan S pangkat 1 dikalikan 0,01. Ini ya, 0,01. Koefisiennya ini juga ada 1, maka nanti 0,01 pangkat 1 ya. KSP-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Ini berarti 10 pangkat min 2 kalikan S. Diketahui nanti S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 ya. Jawabannya itu adalah poin C. Kita lanjut ke soal nomor
13 sebanyak 100 ml KOH, saya buat ada KOH ya, 100 ml 1,8 M. Direaksikan dengan asam asetat CH3COOH 100 ml 1,8 M. Dalam larutan ditetesi MgCl2 dan diakhiri ketika MgOH2 tepat mengendap. Pertanyaannya, jika Ka-nya 10⁻⁵, Ksp-nya ada, tentukan konsentrasi Mg2+ saat tepat jenuh ya. Ya, saya akan reaksikan dulu ya. Maka terjadi reaksi CH3COOK menghasilkan hasil sampingnya H2O ya. Kita buat ini mula-mulanya. Itu adalah 180 ya. 180 mmol, M dikalikan V, 1,8 kalikan 100, 180 mmol. Ya, maka nanti terbentuk hidrolisis garam ya. Karena baik mol KOH sama mol asam asetat itu molnya sama atau habis bereaksi. Maka nanti CH3COOK itu yang terbentuk juga 100 mmol. 180 mmol ya maksudnya. Ya, nanti ketemulah konsentrasinya. Rumusnya konsentrasi nanti mol dibagi volume 180. Volumenya itu adalah volume total karena mereka sudah dicampur ya. Dibagi dengan 200. 18 dibagi 2 itu adalah 9 ya. Ini berarti 9 kali 10⁻⁻⁴. Inilah konsentrasi CH3COOK. Karena ini adalah garam bersifat basa ya, karena terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nanti kita peroleh nilai OH- itu rumusnya adalah akar KW 10⁻⁴ dibagi dengan Ka-nya 10⁻⁵ dikalikan M-nya 9 kali 10⁻⁻⁴. Ya, maka nanti akar 9 kali 10⁻⁻⁴ ya. Ini min 9 dikali min 1. 3 kali 10⁻⁵. Itulah OH-nya, OH-nya ya, Dek. Nah, ditanya konsentrasi Mg2+. Ya, kita akan ionkan terlebih dahulu MgOH2 terion menjadi Mg2+ dan 2OH-. Di sini di soal ya diketahui MgOH2 tepat mengendap pada saat Ksp-nya 9 kali 10⁻⁻12. Inilah Ksp-nya. Ternyata ada ion sejenis ya, nilai OH-nya itu adalah 3 kali 10⁻⁵. Ya, maka nanti konsentrasi Mg2+-nya ketemu. Ya, ini berarti kita buat Ksp sama dengan Mg2+ dikali dengan OH- pangkat 2. Nah, ini adalah S pangkat 1, OH-nya 3 kali 10⁻⁵ kuadrat. Ksp-nya 9 kali 10⁻⁻12. Maka nanti 9 kali 10⁻⁻12 S pangkat 1, 3 kuadrat itu 9, 10⁻⁵ dikuadratin itu 10⁻⁻10. Ini 9-nya kita coret aja, maka nanti nilai S-nya 10⁻⁻2. Ya, jawabannya adalah poin B. Ini lumayan ribet ya, Dek ya. Silakan Adik pelajari kembali. Masuk ke soal nomor 14. Ini adalah pergeseran kesetimbangan ya. Ini kalau USBN atau ujian sekolah pasti keluar. Agar diperoleh HI yang banyak. HI-nya mana? Ini HI. Oh, ternyata HI itu berada di ruas kiri atau sebagai sisi reaktan. Agar HI-nya banyak itu artinya kesetimbangan itu wajib menuju ke kiri karena HI-nya mintanya banyak. Jadi kesetimbangannya wajib ke kiri ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan agar ke kiri ya. Saya akan buat di sini ada 2 HI menjadi H2 dan I2. Entalpinya adalah positif. Positif itu adalah endoterm, produk mengikuti endoterm, maka produknya adalah endoterm, reaktannya adalah eksoterm. Ya, kesetimbangannya agar ke kiri, maka artinya harus ke eksoterm. Agar ke eksoterm, apa yang harus dilakukan? Salah satu perlakuan yang harus kita lakukan adalah suhu diturunkan. Kalau ke suhu diturunkan itu ke eksoterm. Ada nggak? Ya, jawabannya adalah poin A.
Kalau untuk volume dan tekanan itu tidak mempengaruhi ya, karena di sini koefisiennya masing-masing 2. Kiri 2, kanan juga 2, 1 tambah 1, 2. Karena volume dan tekanan itu dipengaruhi oleh koefisien. Nah, sedangkan eksoterm dan endoterm itu dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu ditinggikan, maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Kalau suhu diturunkan, bergeser ke arah eksoterm. Dari persamaan reaksi tersebut, sisi kiri bersifat ekso, maka suhu diturunkan. Oke, semangat ya belajarnya ya. Lanjut ke soal nomor 15. Sebanyak 6 liter campuran butena dan metana ya. Ini volume tuh totalnya 6 liter. Saya anggap aja ya, ini adalah X liter untuk C4H8, ini X liter. Maka CH4 itu sisanya ya, 6 min X liter. Nah, ini sudah setara ya, atas dan bawah sudah setara. Jika pada akhir reaksi diperoleh 18 liter CO2, jadi CO2-nya tuh totalnya tuh 18 liter. Kita lihat ya, berlaku hukum Cayley-Loosak. Yang namanya volume boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Maka volume CO2 yang di atas itu jadinya 4/1 dikalikan X. Jadinya 4X. Untuk volume CO2 yang bawah, 1/1 dikalikan 6 min X, maka jadi 6 min X. Total volume CO2 itu adalah 18 liter, maka 4X ditambah 6 min X itu hasilnya 18 liter ya. Ya, maka 4X kurangi X itu adalah 3X, 18 dikurangi 6 itu adalah 12, X-nya ketemu 4. Ya, karena X-nya 4, maka nanti C4H8 itu adalah 4 liter, maka nanti CH4 itu 6 dikurangi 4, 2 liter. Begitu ya, 4 dan 2. Next, nomor 16, pasangan yang tepat ya. Ya, ini ada macam-macam koloid, masih ingat nggak dek? Gas, cair, padat. Gas dalam cair, gas dalam padat. Cair dalam gas, cair dalam cair, cair dalam padat. Padat dalam gas, padat dalam cair, padat dalam padat. Ya, kalau depannya gas itu namanya adalah busa. Gas dalam cair itu dikatakan busa atau buih. Gas dalam padat itu adalah busa padat. Kalau depannya cair namanya emulsi. Cair dalam cair itu dikatakan emulsi. Cair dalam padat itu namanya emulsi padat. Kalau depannya padat namanya sol. Maka itu sol, padat dalam padat itu sol padat. Nah, sekarang kalau belakangnya gas itu namanya aerosol. Begitu. Berarti padat dalam gas namanya aerosol padat. Oke, buka kembali ya catatan koloid kimia kelas 11. Ya, cair dalam cair itu dikatakan busa padat. No, cair dalam cair itu adalah emulsi. Gas dalam padat, depannya gas maka dikatakan busa, bukan emulsi. Padat dalam cair, depannya padat namanya sol. Betul sekali ini, padat dalam cair. Yaudah ya, jawabannya 3 ya. Cair dalam gas, belakangnya gas namanya aerosol. Betul, tetapi namanya aerosol doang, bukan aerosol padat. Kalau aerosol padat itu artinya padat dalam gas. Depannya padat, belakangnya gas. Kalau belakangnya gas namanya aerosol. Ini harusnya aerosol padat. Oke, semangat. 17. Pada suhu 273 Celcius, gas bom dapat bereaksi dengan gas nitrogen monoksida menurut persamaan reaksi berikut. Pertanyaannya adalah laju reaksi ya. Kita punya persamaan laju reaksi V sama dengan K, NO pangkat X dikalikan BR2 pangkat Y, di mana X dan Y itu adalah orde. Ini disebut X ya di sini ya, di sini X, di sini adalah Y. Mencari X, carilah Y yang sama, yaitu persamaan 1 dan 2. Ya, maka nanti kita ke atas saja ya. Ini artinya 0,2 dibagi 0,1 itu 2 pangkat X. Ini juga ke atas. Karena ini adalah laju berbanding lurus dengan konsentrasi. 8 dibagi 4 adalah 2.
Maka 2 pangkat X sama dengan 2, X-nya adalah 1. Selanjutnya, ini saya hapus ya biar nggak ketumpuk-tumpuk. Kita akan mencari Y. Kalau mencari Y, kita balik aja, carilah X yang sama. Kita cari angka yang gampang aja, misalkan saya pakai 3 dan 1, maka semuanya 3 dan 1. Ya, mencari Y, 3 pangkat X dikalikan, ini 0,4 dibagi 0,1 itu 4 ya, 4 pangkat Y, sama dengan 192 dibagi 4. 19 dibagi 4 itu adalah 4. 32 dibagi 4 adalah 8. Ya, kita peroleh X-nya 1 ya, maka nanti 3 pangkat 1, 4 pangkat Y sama dengan 48. 4 pangkat Y sama dengan 48 dibagi 3 itu 16. Maka 4 pangkat Y ya, sama dengan 16 itu 4 kuadrat. Ya, kita peroleh Y-nya 2. Ya, maka nanti persamaan laju reaksinya X-nya 1, Y-nya 2. Ya. Jawabannya adalah D, nomor 18. Tabel berikut berisi tentang fraksi-fraksi hasil penyulingan minyak bumi. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 18, pasangan data yang berhubungan dengan tepat ya. Ya, jumlah atom C 5 sampai dengan 20 ini punyanya bensin ya, D. Maka betul bahan bakar mobil. 12 sampai 18 ini bisa punyanya minyak atau kerosin. Atau di sini juga bisa ada aftur. Maka betul ya untuk bahan bakar pesawat jet. 18 sampai dengan 20 itu adalah pelumas. Maka bukan untuk bahan bakar industri. 20 sampai 36 itu contohnya adalah lilin, ya, belum ke aspal. Kalau pengeras jalan itu rantai karbonnya lebih dari 36 ya, lebih dari 36. Rantai karbonnya lebih dari 36. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 2. Nomor 19. Reaksi kesetimbangan I2 ditambah dengan H2 menghasilkan 2HI. Berlangsung dalam wadah 2 liter. Banyaknya mol awal I2 dan H2 masing-masing 2 mol. Saya masukkan ini masing-masing 2 mol dalam keadaan mula-mula. Bila banyaknya mol I2 pada keadaan setimbang ya, saya buat mula-mula reaksi setimbang. I2 dalam keadaan setimbang itu adalah 1 mol. Pertanyaannya tentukan nilainya Kc. Oke, karena di sini semua fasenya adalah gas, maka Kc-nya ikut semua ya. Rumusnya Kc adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, gitu ya. Yuk. Reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Jadi caranya membaca 2 dikurangi berapa biar 1. Ya, maka 2 kurangi 1. Maka nanti H2-nya berapa? 1 juga ya. 1 per 1 dikalikan 1. Maka nanti HI-nya berapa? 2 per 1 dikalikan 1. Nah, ini bertambah 2. Ini 2, 2 kurangi 1, ini 1. Nah, dalam keadaan setimbang, molnya sudah ketemu. Kita harus tahu rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume. Volumenya di soal itu 2. Ya, maka konsentrasinya HI itu adalah mol bagi volume pangkat 2. I2-nya itu adalah 1 per 2 pangkat 1. Konsentrasinya H2 ya, maka mol dibagi volume pangkat 1. Maka jadinya 1 dibagi 1/4. 1 bagi 1/4 itu adalah 4. Jawabannya D. Next, kita masuk ke soal terakhir untuk part kedua. Pasangan peristiwa yang tergolong reaksi endoterm. Fotosintesis itu adalah reaksi yang menyerap sinar UV ya. Itu artinya menyerap energi. Itu adalah ciri-ciri endoterm, yaitu menyerap kalor ya. Bukan energi, menyerap kalor yang lebih tepatnya. Berupa kalor matahari ya, maka poin 1 betul. Es batu mencair, ini juga betul ya, yang tadinya dingin, lama-lama menjadi hangat, maka artinya dia juga menyerap kalor. Menyerap kalor dari lingkungan ya, lingkungan ke sistem, itulah endoterm.
Ya, kita udah ketemu langsung. Jawabannya adalah 1 dan 2. Semua pembakaran itu adalah ekso. Ya, kalau kembang api kan juga dibakar, itu eksoterm. Dia melepaskan kalor ke lingkungan. Oke ya teman, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Assalamualaikum.